Sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa dan menyanyikan lagu ini, ya. Silakan maju ke depan. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyanyikan lagu Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diri hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Badan yang merah putih hormat, gerak. 3, gerak. Kembali. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Afiko, 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 Afika. Afrika, Akha, Albi, Alea, Alinka, Arjuna. Kenapa? Ini benar tadi. Aurora, Azahra, Aska, Bagus, Edo, Fahri, Jihan, Kendra, mana Kendra? Kaila, Kila, Mauli Diva, mau apa ini? Meisya, Muhammad Alvaro, Muhammad Gaga, Muhammad Yazid, Naura, Ranger, Ranite, Jamira,
Sakit tak? Hah? Sakit tak? Iya, tak. Baik anak, kita hari ini akan belajar IPAS. Ada yang tahu apa IPAS itu? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang gaya. Gaya, bukan gaya-gayaan loh ya. Gaya. Ada yang tahu gaya itu apa? Bukan, itu gaya-gayaan, bukan gaya yang ada dalam IPAS. Nggak tahu? Pasti ayo, masih ke tempat sini. Bapak akan mempraktekkan. Meja ini awalnya diam apa enggak? Iya. Ya, coba Aska dorong. Ya, meja ini bergerak apa enggak? Tidak. Bergerak. Itu dinamakan gaya apa enggak? Iya. Jadi gaya itu apa? Bukan, itu lagi. Jadi gini, gaya itu menarik atau mendorong sesuatu yang menyebabkan perubahan pada benda, seperti mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Paham? Apa gaya tadi? Perubahan apa? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan suatu benda. Jadi setiap benda yang kamu gerakan itu termasuk gaya. Paham? Yang kedua yaitu berarti kalau kayak gitu gaya memiliki pengaruh terhadap benda apa enggak? Memiliki. Seperti apa contohnya? Nah, satu, benar, benda diam menjadi bergerak. Terus, ayo bergerak kan menjadi bergerak. Ayo, diam menjadi bergerak. Ada lagi? Apa? Berpindah tempat. Ada lagi? Yang dari bisa. Bapak jelaskan ya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti apa tadi? Nah, yang didorong sama Aska itu benda yang menyebabkan gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua yaitu menyebabkan bergerak menjadi diam. Awal mula bergerak menjadi diam. Seperti apa contohnya? Apa? Nah, kipas angin bisa. Kipas angin waktu dihidupkan kan bergerak, dimatikan ini kan berhenti. Itu. Selanjutnya perubahan arah benda. Tahu maksudnya? Gaya menyebabkan perubahan suatu benda. Perubahan arah benda. Tahu apa enggak? Enggak. Jadi benda yang awalnya benda yang awalnya dilempar ke depan tiba-tiba balik lagi, paham maksudnya? Seperti gini contohnya. Ada bola basket. Ya kan? Apa? Mana? Ada lah. Nah, pinjam ya, pinjam. Oh pinjam. Satu lain aku, nggak rebut. Nah, seperti ini ya, bola kan. Saya akan lempar ke dinding. Nah, balik arah apa enggak? Ya. Nah, itu yang disebut dengan perubahan arah benda. Yang keempat, pergerakan benda lebih cepat. Contohnya apa? Gimana? Gimana? Nah, contohnya bola yang ditendang dengan sangat keras itu jadi lebih cepat kan? Ini yang terakhir. Nah, yang menyebabkan benda berubah bentuk. Ayo.
Bukan. Apa? Nah, kepala bisa. Apa? Kepalanya apa? Ayo, kepala plastisin bisa. Slam bisa. Terus misal botol plastik, botol aqua. Nah, kalau di rumah segini kan berubah bentuknya. Paham? Apa enggak? Gaya dibagi menjadi 5. Ada yang tahu macam-macam gaya itu apa aja? Apa? Ayo. Apa? Ayo. Macam-macam gaya. Apa tadi kita bilang? Gaya gravitasi. Apa? Gaya? Tari. Bukan. Ini IPAS. Bukan sini. Gaya gravitasi. Anak dua apa? Gaya magnet. Ayo. Yang tiga, bukan. Kayak nggak tahu. Kertas. Gaya apa kertas? Ayo. Pegas. Tahu pegas? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga gaya pegas. Yang keempat gaya gesek. Dan yang terakhir gaya listrik statis. Nanti apa kalian semua? Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama gaya pegas. Tahu ketapel? Tahu panahan? Nah, itu kan ada karet. Ditarik gini kan? Nah, itu yang disebut gaya pegas. Jadi karet ditarik gini kan, lalu dilepaskan kan? Itu nanti kalau misal ini kan panahan, panahnya kan langsung lah ke depan kan? Nah, itu yang digunakan gaya pegas. Paham? Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Pasti kalian semua sudah tahu gaya gravitasi itu apa. Ayo apa gaya gravitasi? Bumi ini ada gravitasinya apa enggak? Ada. Kalau nggak ada, gimana? Pasti bumi ini akan kacau kan? Semua orang bisa terbang gitu kan? Ya itu. Jadi gaya gravitasi, gaya bumi yang menarik benda untuk ke bawah. Itu yang disebut gaya gravitasi. Nah, gaya ini yang menyebabkan semua benda yang ada di bumi ini selalu jatuh ke bawah. Bisa dicontohkan gaya gravitasi itu apa? Contohnya? Itu apa itu? Pensil yang dijatuhkan atau dilempar akan jatuh, atau benda yang dilempar ke atas atau dilempar akan jatuh bawah. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek? Nah, gaya gesek yaitu gaya yang dihasilkan dari gesekan antar dua benda. Contohnya gimana? Hapus bisa gesekan. Pensil ke buku bisa. Apalagi? Batu ke batu bisa. Yang paling sering kita lakukan yaitu ketika udara di sekitar dingin, apa yang kita lakukan? Gini. Pasti gesekan tangan gini. Jangan. Pasti tangannya kayak gini. Jadi tujuannya untuk menghangatkan tangan. Nah gitu. Gaya magnet ini dihasilkan oleh benda yang disebut magnet. Biasanya magnet menarik
benda seperti apa? Besi bisa atau baja. Kalau misalkan kalian silakan ngambil kertas, bisa nempel apa enggak? Bisa apa enggak? Ayo. Siapa bilang bisa? Ayo. Jadi kan tadi udah dibilangin kalau magnet itu menempelnya pada besi sama baja. Kalau ke kertas, ke lain-lain yang selain besi sama baja itu tidak bisa. Yang terakhir yaitu gaya listrik statis. Masih bingung ini anak-anak? Ada yang tahu? Gaya listrik statis? Gaya listrik statis yaitu yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara. Jadi listriknya itu enggak selamanya terus ada. Jadi hanya beberapa detik itu ada listriknya. Contohnya kalian pernah melakukan tahu sisir? Sisir digosok-gosokkan ke rambut? Pernah, pasti ada yang pernah. Sisir digosokkan ke rambut, lalu kotoran-kotoran kertas akan menempel kepada sisir. Menonton video atau penguatan materi tentang pengertian gaya dan jenis gaya. Seperti yang tadi dilakukan sama Ajwa. Ya, kalau ini mobil, kalau mobil dimasukkan ke kelas tidak mungkin. Nah, tadi kita sudah mencontohkan Asma mendorong meja. Azwa kan? Aska mendorong meja itu sama seperti kegiatan yang dilakukan oleh orang ini mendorong sebuah mobil. Nah, itu bisa dibaca gaya merupakan sebuah tindakan atau aksi yang kita lakukan kepada suatu benda agar bergerak. Umumnya menimbulkan reaksi. Jika menggunakan gaya yang berkaitan akan menimbulkan reaksi. Arah gaya reaksi yang terjadi akan berlawanan dengan arah gaya aksi. Misalnya, bila kita dorong akan memberikan reaksi menggunakan gaya geser ke kiri. Pengaruh gaya pada suatu benda. Ini pengaruh gaya pada suatu Jika benda. mobil tadi kita dorong, maka akan bergerak. Jadi, pada suatu benda yang diam, jika dikenakan gaya tarik atau dorong, efeknya akan menjadi bergerak. Ketika mobil sudah bergerak, cobalah berikan gaya dorong lagi dan dorong lagi terus. Maka makin lama mobil akan bergerak makin cepat. Jadi, efek gaya pada benda yang bergerak akan mempercepat lagi. Nah, ini pengaruh gaya pada suatu benda. Jadi ketika tadi sama Aska mendorong meja, kan jaraknya cuma beberapa meter aja. Kalau Aska mendorongnya agak jauh, benda tersebut semakin cepat, meja tersebut semakin cepat apa semakin lambat kira-kira? Semakin cepat. Kecepatan. Namun demikian, gaya juga bisa menyebabkan benda yang bergerak jadi bergerak atau diam. Jika diberi dua gaya yang arahnya berlawanan, misalnya pada mobil yang bergerak tadi, kita berikan gaya tarik yang arahnya berlawanan, maka mobil akan berhenti. Nah, misalnya gini, tadi Aska kan ada meja tadi kan, Aska di situ mendorong ke arah sini, sedangkan saya mendorong ke arah sebaliknya. Benda tersebut bergerak apa enggak? Enggak bergerak ya. Kenapa? Nah, soalnya arahnya berlawanan, dorongan dari arah yang berlawanan. Begitu juga, jika kamu dorong meja oleh dua orang dengan arah saling berlawanan, pasti menjadi akan diam. Pengaruh besarnya gaya. Ini pengaruh besarnya gaya. Ada yang besar, ada yang gayanya kecil, ada yang sedang, ada yang lemah. Maka kalian bisa saling tambah
nggak bermain air tambang? Ya. Ketika kalian melakukan tarik tambang, ketika sama-sama kuat, apa yang akan terjadi? Apa? Ayo, apa yang akan terjadi? Talinya tidak bergerak atau perlombaan tarik tambang antara dua tim itu lama, tidak ada yang menang gitu loh. Jadi semakin kuat keduanya, semakin lama perlombaannya. Sedangkan kalau salah satu ada yang kuat, ada yang kalah, ada yang kuat, ada yang lemah. Kira-kira siapa yang akan menang? Yang kuat. Karena kenapa yang kuat? Ayo. Karena memiliki gaya yang lebih besar daripada yang lemah, kayak gitu. Lihatlah, jika gaya tarik yang satunya lebih lemah, maka kalian akan bergerak, dan yang lemah akan ditarik oleh gaya yang lebih besar. Jadi, dua gaya akan digunakan benar adalah pengaruh gaya pada perubahan bentuk. Gaya juga bisa menyebabkan perubahan bentuk. Nah, ini pengaruh gaya pada perubahan bentuk tadi. Yang seperti apa tadi? Plastisin, kayak gitu-gitu itu tadi. Ya, kamu mana lihat? Oh, disuruh kampung nih, Nah, kalau tanah liat biasanya dibuat apa? Ayo, kalau tanah liat biasanya dibuat apa? Hiasan. Patung apa? Nah, itu kayak gravitasi itu. Maka semua benda, bahkan batu dan gunung, akan bergerak
fasilitasi. Nah, ini tentunya dari gaya gesek. Nanti kasih soal awas nggak bisa jawab dia. Iya benar. Nah, tanyain. Nah, kayak magnet. Magnet memiliki berapa kutub? Dua. Kutub apa? Utara sama selatan. Pertanyaannya, tadi kan kalau magnet bertemu besi akan nempel. Sedangkan kalau magnet bertemu dengan magnet dengan kutub yang sama, apa yang akan terjadi? Ayo, menempel atau menolak? Ayo, menempel atau menolak? Jawabannya yaitu menolak. Karena dua kutub yang sama pada magnet kalau dipertemukan dari satu akan menolak. Sedangkan sebaliknya, kalau magnet kutub utara didekatkan dengan magnet kutub selatan, apa yang akan terjadi? Nah, kalau itu akan menempel. Baik anak-anak, itulah tadi kalian sudah melihat video tentang penguatan materi dari gaya. Kalau anak-anak tadi memang mendengarkan dan menyimak pasti akan paham. Berikutnya Bapak akan mengasih kalian LKPD. Ada yang tahu LKPD Bapak? Apa? Lembar apa? Ayo, lembar apa? Lembar kerja. Kalian belajar apa bekerja? Ayo, kalian belajar apa bekerja? Yang benar belajar KPD itu yaitu lembar kegiatan peserta didik. Bapak akan membagi kalian menjadi satu, dua, bentar. 3. Bahkan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ada berapa kelompok ini? 5. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5. Oh, berarti ini nomor berapa? Ini nomor 3 banyak emang? Iya. Disuarakannya jumlahnya. Bapak akan bagikan KKPD ini. Setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil perwakilan aja satu-satu.
sebelum kalian mengerjakan, coba kalian menjelaskan. Yang PD1 itu tidak ada petunjuk pengerjaannya ya. Yang PD1 tidak ada petunjuk pengerjaannya. Bisa kalian baca. Ini kalian bisa mencocokkan mana yang merupakan gaya dari gambar yang ada di sini. Selanjutnya, nah ini identifikasi macam gaya. Kalian lihat gambarnya, lalu identifikasikan gambar tersebut dan tuliskan pengamatan kalian pada kertas itu. Ya, ya Pak. Nama kelompok sama, nah itu kan kelas sama kelompok. Nah tadi kan kalau di sini sebentar. Ini Buya tahu nama anggota nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, tahu? Ada. Ini kan ada tulisannya kayak ini kelompok berapa, kelas berapa kan? Kalian tulis aja ini kelompok berapa, lalu kelasnya ini enggak ada kan? Kalian tulis seperti itu. Silakan dikerjakan. Identifikasi, amati gambar bani. Identifikasi gaya yang dibutuhkan pada gambar tersebut. Jadi kalian lihat dulu ini kan gayanya berbeda-beda kan. Tuliskan teman Anda pada gambar tersebut. Nah, kali ini. Nah, kalian tulis ini. Dari papan ini hasilnya apa? Gaya apa yang ada pada gambar ini? Sudah semua apa belum? Kita koreksi bersama-sama. Bisa dikumpulkan di sini dulu. Perwakilan kelompok ke sini maju untuk mengumpulkan kertas warna itu. Ayo sini. Bentar, sini dulu. Nomor 1 mana? Nomor 1? Nomor 3. Nomor 2? Dua. Tiga pegang kelompok 1. Nomor 4. 4. Nomor 4. Nomor 4 siapa? Kita dulu. Kita koreksi sama-sama. Ayo. Ayo kita akan membahas dari yang jodohkan laku. Dibuka, bisa dibuka yang jodohkan laku. Ayo, jodohkan laku. Dari gambar yang pertama, 2 apel jatuh ke bawah termasuk gaya gravitasi. Benar. Ayo, yang kedua magnet, ini termasuk gaya magnet. Yang ketiga, gaya apa? Nah, yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek. Ada yang salah? Jangan. Ada dia. Siapa? Salah.
Selanjutnya diberikan yang kegiatan 2, identifikasi macam gaya. Ayo buka. Ayo. Jarum ditarik oleh magnet. Magnet. Buat kelapa jatuh dari pohon. Pemain bulu tangkis memukul kok. Yes. Mobil maju jalan. Siapa? Gesek. Bukan ketapel. Yang terakhir ini banyak yang salah tadi. Sisir menarik potongan kertas. Sama. Nah, disalahin yang salah. Ayo, salah. Kalau salah disalahin. Kalau salah disalahin, sebelahnya ditulis. Yang benar gaya apa kayak gitu. Udah bisa dikumpulkan ke depan kalau tidak. Ayo, jangan rame-rame. Kurang satu kelompok. Barusan Bapak sudah memperhatikan gaya listrik statis. Kalian rencananya menggunakan sisir, tapi Bapak mengalami kesulitan akhirnya menggunakan penggaris. Berhasil apa kan tadi? Sudah tahu? Sudah paham? Dari gaya? Paham belum? Paham apa belum? Baiklah, kalau begitu anak-anak kalian sudah paham, Bapak kasih tugas yaitu carilah benda-benda di rumahmu yang menggunakan 5 gaya tadi. Gaya apa aja? Gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, statis. Dari 5 gaya itu kalian cari di rumah atau yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 5 gaya itu. Paham? Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan memberi kalian soal evaluasi terkait materi pada pembelajaran pagi hari ini. Dawa po lang. Hah? Sing dawa yun. Ini jalan ya? Sing dawa. Itu enak. Belajar latihan ayo. Baik, waktu mengerjakan kalian sudah selesai. Harap dihubungkan ke Bapak. Yang sudah selesai mau berdiri saya juga. Ayo, ya Allah. Yang sudah duduk, ayo. Bapak turun, ayo. Baiklah, kalau sudah selesai, saya kira pembelajaran hari ini cukup. Kita bertemu lagi kalau ada kesempatan.
Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.